pada malam hari ini saya akan mempresentasikan proposal tentang pengembangan game edukasi biomolekular Plus berorientasi literasi kimia tentang bahaya mikroplastik. Dengan saya sendiri yaitu Arzetika Septiani. Oke, baik, untuk yang pertama kita akan bahas latar belakang, yaitu bahwa plastik itu selalu ada dalam kehidupan manusia dan ada berbagai macam jenis plastik. Namun yang menjadi sangat disayangkan adalah plastik digunakan oleh konsumen seringkali dialirkan ke laut, terlepas dari unsur sengaja maupun ketidaksengajaan. Sehingga plastik yang dialirkan oleh laut ini seringkali membawa perubahan komposisi kimia dan struktur material melalui degradasi plastik. Sehingga timbullah yang namanya mikroplastik yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan seperti stres oksidatif, kerusakan DNA, neurotoksitas, dan mutasi. Nah, kesenjangan informasi terkait bahaya mikroplastik ini sangat menjadi perhatian bagi kita semua dan tantangan di kehidupan abad 21 dalam mengungkapkan efek racun serta potensi kesehatan. Sehingga salah satu cara untuk memberikan kesadaran atau untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yakni dengan memanfaatkan gadget yang kita miliki melalui dunia pendidikan, yaitu melalui sumber media pembelajaran yang interaktif dan menarik seperti penggunaan game edukasi. Adapun tujuan penelitian dari ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengembangan game edukasi biomolekular Plus berorientasi literasi kimia tentang bahaya mikroplastik. Yang kedua, menganalisis uji kelayakan game edukasi biomolekular Plus berorientasi literasi kimia tentang bahaya mikroplastik dari aspek media, materi, dan pembelajaran. Kemudian menganalisis respons siswa terhadap game edukasi biomolekular Plus berorientasi literasi kimia dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya mikroplastik. Nah, untuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan game edukasi biomolekular Plus berorientasi literasi kimia tentang bahaya mikroplastik. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana uji kelayakan game edukasi biomolekular Plus berorientasi literasi kimia tentang bahaya mikroplastik dari aspek media, materi, dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana respons siswa terhadap game edukasi biomolekular Plus berorientasi literasi kimia dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya mikroplastik. Nah, adapun manfaat penelitian yang saya teliti yaitu dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan dengan membuat media pembelajaran yang berkualitas berupa game edukasi. Yang kedua, membantu tenaga pendidik dalam mentorehkan edukasi tentang dampak dari mikroplastik. Dan yang ketiga yaitu membuat peningkatan motivasi belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, adapun definisi operasional ini terdapat 3 kata yang penting diambil dari judul. Yang pertama yaitu game edukasi, di mana game edukasi ini merupakan suatu game yang dapat menarik minat belajar siswa terhadap materi yang akan dipelajari dengan tampilan yang lebih menyenangkan. Dan yang kedua ada definisi literasi kimia, di mana yaitu kemampuan seseorang dalam menganalisis ataupun menganalisa berbagai sumber informasi dengan menggunakan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu mikroplastik yang merupakan partikel kecil yang berukuran 5 mm atau kurang dari 5 mm. Nah, itu untuk definisi operasionalnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini juga selaras dengan definisi operasional, yang mana definisi operasional ini kajian pustaka ini lebih rinci. Yang pertama yaitu dari pengertian game edukasi tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini game edukasi itu sangat membantu dalam mengatasi kesulitan siswa ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, karena game edukasi ini dirancang di mana dia bisa membuat siswa menjadi lebih senang, kemudian mudah fokus dan tertarik untuk belajar sambil bermain. Nah, yang kedua itu ada literasi kimia, di mana literasi kimia ini mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu ada nominal scientific literasi, yang mana nominal scientific literasi ini kemampuan dalam menanggapi pertanyaan yang tidak masuk akal. Dan yang kedua ada functional scientific literasi, di mana kemampuan dalam mengenali dan menjelaskan konsep yang ada hubungannya dengan sains, tetapi masih bisa terjadi ketidaktepatan konsep. Yang ketiga ada functional scientific literasi, keahlian dalam menjalankan konsep dengan benar hanya melalui pemahaman dan informasi yang didapatkan. Dan yang terakhir yaitu multidimensional scientific literasi, di mana pengetahuan yang dikembangkan ini melalui bidang lain seperti filosofi, kemudian sejarah dan sosial. Nah, itu untuk kajian pustakanya. Nah, untuk kerangka pemikiran, ini ada beberapa manfaat dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama ada bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang proses pengembangan game edukasi berorientasi literasi kimia. Kemudian yang kedua bagi pengembang game, penelitian ini menjadi sebuah referensi ataupun inspirasi untuk mengembangkan ide berupa game edukasi yang menarik, dan bagi pemain menjadi suatu alternatif media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif tentang permasalahan konseptual bahaya mikroplastik. Adapun bagi masyarakat dan peserta didik dapat memberikan kontribusi dan khususnya dapat meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab terhadap lingkungan, khusus permasalahan tentang mikroplastik. Nah, ini teman-teman bisa dilihat untuk tabel kerangka pemikiran yang sudah saya buat, di mana ini ada 3 aspek, ada indikator pembelajaran, kemudian aspek literasi kimia, dan media game edukasi biomolekular Plus. Nah, untuk indikator pembelajaran sendiri itu ada mengidentifikasi jenis-jenis plastik yang berpotensi menjadi mikroplastik. Yang kedua ada menelaah dampak negatif yang dapat mengganggu kesehatan dan fungsi mental makhluk hidup. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi struktur fungsi molekul pada biomolekul, yaitu bisa karbohidrat, protein, lipid, ataupun asam nukleat yang berhubungan dengan mikroplastik. Nah, untuk aspek literasi kimianya, konteksnya yaitu mengangkat isu atau fenomena yang berhubungan tentang bahaya mikroplastik dalam berbagai aspek kehidupan. Pengetahuannya konsep mendasar mengenai mikroplastik, kemudian kompetensinya menganalisis bahaya mikroplastik dalam kehidupan, dan sikapnya yaitu untuk menumbuhkan sikap peduli, bertanggung jawab terhadap
lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran mikroplastik. Adapun media game edukasi biomolekular lepas dari pengembangan pikiran ini, untuk level pertama itu akan dilakukan sistem drag and drop, untuk level 2 yaitu pilihan ganda benar atau salah dengan memilih biomolekul mana yang berpotensi berinteraksi dengan mikroplastik. Yang ketiga yaitu dengan tahap touch based interface, dan yang terakhir yaitu dengan soal pilihan ganda tentang dampak bahaya mikroplastik. Nah, untuk penelitian terdahulu, ini ada beberapa penelitian yang telah didapatkan dan pastinya relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jonas 2018 mengenai penggunaan game Kirality 2 yang dapat meningkatkan pemahaman materi dan menumbuhkan rasa semangat. Karena tadi game edukasi itu bersifat have fun. Nah, itu yang membuat game edukasi banyak diminati. Nah, yang kedua, penelitian kedua yaitu penggunaan game edukasi berbasis Android pada materi koloid, di mana penggunaan game edukasi ini dapat membuat kemampuan literasi kimia siswa menjadi lebih baik. Dan yang ketiga yaitu ada penelitian oleh Reza 2023 tentang identifikasi kelimpahan dan karakteristik mikroplastik pada otot dan saluran pencernaan ikan kembung di Kota Bandung, dan didapatkan hasil bahwa mikroplastik ini memiliki dampak yang berbahaya secara fisik, kimia maupun biologis pada ikan, yang mana ikan ini nantinya akan dikonsumsi oleh manusia yang menyebabkan adanya gangguan kesehatan ataupun penyakit yang menyerang sel. Yang selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian, ini dibagi menjadi 3, ada desain penelitian, kemudian subjek penelitian, dan prosedur. Adapun desain penelitian ini menggunakan metode R&D, yang mana ini model pengembangan dari ADI itu kepanjangan dari analisis, kemudian design, development, implementation, dan evaluation. Sebuah alur ini dipilih oleh peneliti karena strukturnya yang kemudian sistematis dan komponennya saling berhubungan sehingga cocok dalam pengembangan game edukasi. Kemudian yang selanjutnya ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian saya yaitu mahasiswa semester 5 mata kuliah pilihan toksikologi lingkungan, ataupun mahasiswa semester 6 yang mengampu mata kuliah kimia lingkungan, dan semester 5 yaitu toksikologi lingkungan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada prosedur. Nah, ini teman-teman bisa dilihat untuk prosedurnya. Untuk prosedurnya ini bisa dilihat dari tahap analisis, kemudian ada desain, kemudian ada development, dan yang terakhir. Nah, untuk analisis sendiri ini dengan cara menganalisis indikator literasi kimia pada materi mikroplastik dan analisis penggunaan game yang akan dilakukan dengan observasi pada pembelajaran toksikologi lingkungan ataupun kimia lingkungan. Kemudian desain produk ini dengan cara pembuatan rancangan dan pengembangan game edukasi agar dapat meningkatkan literasi kimia sehingga pembelajaran di kelas pun akan terasa menyenangkan. Yang mana pada tahap desain ini diawali dengan pembuatan flowchart ataupun storyboard yang merupakan gambaran dasar dari media yang akan kita buat. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan berupa kerangka konseptual yang telah dibuat menjadi produk pengembangan, di mana pada pengembangan secara konseptual ini akan dilakukan sebuah uji validasi oleh validator berdasarkan aspek kelayakannya, kemudian menawarkan saran dan komentar untuk perbaikan. Nah, yang terakhir itu ada implementasi, di mana tahapan ini berupa produk yang telah dibuat oleh peneliti, yang mana nantinya akan divalidasi oleh dosen ahli media serta dosen ahli materi, sehingga angket yang akan digunakan itu sebagai acuan dalam proses perbaikan sehingga menghasilkan game edukasi biomolekular lepas yang layak untuk dipakai oleh para peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang kita pakai pada pengembangan ini yaitu yang pertama ada peta konsep, itu pasti karena peta konsep ini menggambarkan hubungan antar konsep-konsep kimia untuk mengetahui keterkaitan satu sama lain. Yang kedua yaitu ada analisis konsep. Nah, analisis konsep ini ada karena sebagai instrumen atau bagian dari konsep-konsep yang meliputi atribut konsep, kemudian jenis konsep, hierarki konsep, contoh, dan non-contoh. Nah, selanjutnya ada flowchart. Nah, flowchart ini perlu dimasukkan dalam instrumen penelitian karena dapat menjelaskan alur dalam penggunaan media agar memudahkan pengguna untuk mengoperasikan media game edukasi yang telah saya buat. Nah, selanjutnya ada storyboard, di mana storyboard ini sebuah ide visualisasi yang akan kita buat menjadi aplikasi, sebuah bayangan yang nantinya akan kita tampilkan untuk menampilkan sebuah visualisasi dari ide yang ada di dalam otak kita. Nah, selanjutnya ada angket uji validasi. Nah, uji validasi ini diperlukan untuk mengevaluasi serta untuk menentukan validitas dari validator uji ahli media dan ahli kimia ataupun ahli materi. Nah, yang terakhir yaitu ada angket uji kelayakan. Nah, angket uji kelayakan ini perlu untuk apa? Untuk mengetahui respon dan tanggapan dari responden, yang mana responden ini merupakan mahasiswa tentang media pembelajaran game edukasi biomolekular plus dengan bentuk penelitiannya menggunakan penelitian skala Likert yaitu 5, 4, 3, 2, 1 dengan kategori nantinya ada sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Nah, itu untuk instrumen penelitiannya. Nah, itu ya teman-teman untuk penjelasan presentasi dari pengembangan game edukasi. Untuk teknik pengumpulan data bisa teman-teman lihat di proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.